Hai Sinemania di mana saja berada, kembali lagi bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Pada kesempatan ini, Basi akan melanjutkan kisah Handsome Sibling yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi Sinemania yang belum nonton episode awal, silakan tonton dulu biar nggak bingung. Link video ada di kolom description box di bawah. Oke, mari kita lanjut. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa ketua klan Tianhong Feng Quanli berniat menjodohkan putrinya Feng Bayu dengan Hua Wuke. Pagi itu Quanli menemui Wuke dan membicarakan masalah pernikahan. Tentu saja Wuke menjadi bingung. Quanli menyangka Bayu berada di kamar Wuke. Tapi ketika Wuke mengajaknya ke dalam, Bayu tidak ada di sana. Kemudian Wuke mengatakan bahwa Bayu sudah pergi dan meninggalkan sepucuk surat untuk Quanli. Ketika membaca surat itu, Feng Quanli marah sekali. Dia merasa Qin Ziling sudah mencoreng mukanya dengan membawa anak kesayangannya melarikan diri. Quanli segera mengumpulkan murid-muridnya untuk menyerang klan Quanshan. Tapi Wuke menahannya. Wuke lalu menceritakan tentang hubungan Ziling dengan Bayu. Kemudian Wuke juga mengatakan dia sudah mengetahui bahwa selama ini Feng Quanli suka menindas yang lemah dengan membawa-bawa nama Istana Yihua. Quanli menjadi malu sekali karena Wuke sudah mengetahui kondisinya yang sebenarnya. Wuke meminta Quanli menghentikan permusuhan dengan klan Quanshan. Tapi Quanli yang sedang emosi tidak mau mendengarkannya dan tetap akan menyerang klan Quanshan. Wuke mengancam jika Quanli tetap ngotot, maka Istana Yihua tak akan melindungi klan Tianhong lagi. Feng Quanli terpaksa menurut. Tiba-tiba seorang murid Feng Quanli datang membawa berita yang mengejutkan. Klan Quanshan menyandra Feng Bayu dan tak akan melepaskannya kecuali Feng Quanli mau bunuh diri. Quanli marah sekali, tapi Wuke menyabarkannya dan menyuruh Helu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata ketika Bayu pergi ke klan Quanshan untuk menemui Qin Ziling, dia bertemu dengan Qin Tianhai, ayah dari Ziling. Tianhai yang marah karena anaknya berhubungan dengan Bayu, akhirnya menangkap Bayu. Quanlin menjadi semakin marah dan berencana melabrak Qin Tianhai. Tapi Wuke menahannya. Wuke berencana menyelamatkan Feng Bayu dan mengakhiri permusuhan kedua perguruan. Dia menawarkan diri untuk pergi menyelamatkan Feng Bayu. Di klan Quanshan, Qin Ziling memohon ayahnya membebaskan Bayu. Tianhong menjadi marah sekali. Dia mengusir Qin Ziling dari klan Quanshan. Ziling memutuskan tali yang mengikat Bayu. Kemudian dia mengancam akan bunuh diri jika ayahnya tidak membiarkan mereka pergi. Di saat yang genting itu, Hua Wuke muncul menyelamatkan Ziling. Qin Tianhai melampiaskan kemarahannya kepada Wuke. Dia menyuruh murid-muridnya membunuh Wuke. Pertempuran pun tak bisa dielakkan. Bahkan Qin Tianhai juga ikut menyerang Wuke. Tapi dengan mudah Wuke menjatuhkan Qin Tianhai. Wuke meminta Tianhai mengizinkan Ziling dan Bayu menikah. Tentu saja Tianhai tidak mau mengizinkannya. Tiba-tiba Helu dan Huasuang menurunkan papan nama perguruan Quanshan. Wuke mengatakan dia akan membawa papan nama itu dan akan mengembalikannya ketika pernikahan Ziling dan Bayu. Akhirnya Tianhai mengalah. Dia setuju untuk menikahkan putranya dengan Feng Bayu. Di hari pernikahan, Qin Ziling mengembalikan pedang Doyu. Feng Quanli memberikan pedang itu kepada Wuke sebagai hadiah. Hua Wuke menerima pedang itu, tapi ketika dia mencabut pedang, ternyata ada bubuk racun yang disisipkan di sana. Bubuk itu menyebar ketika pedang dicabut. Wuke menyuruh semua orang tidak menggunakan tenaga dalam untuk memperlambat penyebaran racun. Tak lama Qin Tianhai muncul dengan murid-muridnya, dan ia langsung membunuhi murid-murid perguruan Tianhong. Qin Ziling marah pada ayahnya karena menggunakan cara yang licik. Qin Tianhai tidak peduli, dia terus masuk ke aula. Tianhai menyuruh putranya membunuh Feng Quanli. Tapi Qin Ziling memohon pada ayahnya agar mau membiarkan penawarnya pada semua orang di aula.
Wuke diam-diam berusaha menawarkan racun di tubuhnya menggunakan tenaga dalam tapak ihwa. Ketika Tianhai akan membunuh Bayu, Wuke berusaha menyadarkannya sambil mengulur waktu. Tianhai menyerang Wuke, tapi ternyata Wuke sudah berhasil menawarkan racunnya dan mematahkan serangan Qin Tianhai. Tianhai yang panik menyuruh murid-muridnya menyerang Wuke, tapi dengan mudah Wuke menjatuhkan mereka semuanya. Bahkan Qin Tianhai yang menyerangnya pun dikalahkan dengan mudah. Wuke menotok Tianhai dan menyuruh Helu mengambil penawar dari bajunya. Helu dan Husuang membagikan penawar itu pada semua orang di aula. Setelah racun di tubuhnya punah, Feng Quanli menyerang Qin Tianhai, tapi dihalangi oleh Hua Wuke. Wuke mengatakan dia bisa mengampuni klan Quansan, namun Qin Tianhai harus menerima hukuman. Wuke mengangkat pedang Doyu, tapi Feng Bayu menghalanginya dan memohon ampunan untuk Tianhai. Akhirnya Tianhai menyetujui pernikahan Bayu dan Ziling. Wuke pun membebaskan totokan Tianhai. Mereka pun masuk ke dalam aula. Ketika sampai di depan papan nama perguruannya, Qin Tianhai nampak merenung. Tiba-tiba, Tianhai menghancurkan papan itu. Semua yang hadir pun terkejut. Setelah itu dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap putranya. Lalu Tianhai bunuh diri. Qin Ziling yang merasa menjadi anak durhaka mengambil sebilah pedang dan menggorok lehernya sendiri. Bayu pun sedih sekali dan tanpa disangka-sangka dia pun juga ikutan bunuh diri. Hua Wuke terkesima, sepertinya keputusannya untuk membantu pernikahan kedua pasangan ini malah mengantarkan mereka ke jurang kematian. Kita kembali menengok perjalanan Xiaoyu dan Tixinlan. Mereka sampai di sebuah desa dan menumpang beristirahat di rumah salah seorang penduduk. Seorang pria setengah baya menyambut mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Pria itu menyuguhkan teh dan mengatakan dia akan menyiapkan makanan. Tak lama seorang perempuan tua datang menyuguhkan makanan. Ketika mereka akan mulai makan, Xiaoyu teringat sesuatu. Dia menghentikan Xinlan dan menumpahkan makanan itu. Ternyata di dalam mangkok Xinlan terdapat seekor ular kecil. Xiaoyu membuang ular itu dan segera berlari ke dapur. Di dapur dia melihat mayat dua orang suami istri. Ketika mereka keluar terlihat ada seekor ular yang melilit kaki kubis. Xiaoyu segera membunuh ular itu. Xiaoyu menyadari bahwa perempuan tua yang menyuguhkan makanan adalah seorang pria yang sedang menyamar. Xinlan mencurigai dia adalah Raja Ular, salah satu dedengkot 12 zodiak. Xinlan mengajak Xiaoyu segera meninggalkan tempat itu. Setelah cukup jauh berjalan, mereka berhenti sejenak dan menikmati pemandangan. Tiba-tiba, Xinlan dikagetkan oleh seekor ular yang muncul dari ranting di dekatnya. Ternyata itu cuma bangkai ular, tapi di tubuhnya tersembunyi jarum beracun dan Xiaoyu sudah terkena racun itu ketika memegang tubuh ular. Xiaoyu mengatakan bahwa dia tetap keracunan walaupun sudah membuang racun di tangannya. Xinlan pun takut sekali. Xiaoyu yang tahu bahwa Raja Ular mengawasi mereka pun menyuruhnya keluar. Xiaoyu memancingnya dengan peta harta karun. Akhirnya Raja Ular menampakkan diri. Xinlan yang takut dengan nama besar 12 zodiak menyuruh Xiaoyu memberikan peta itu. Xiaoyu malah memakannya. Raja Ular marah sekali. Tapi Xiaoyu mengatakan dia sudah hafal lokasi peta itu. Dia bisa menggambarkannya kembali jika Raja Ular memberinya penawar racun. Sayangnya Raja Ular tahu bahwa peta itu dibuat di atas kertas khusus yang tak mudah hancur. Dia berencana membelah perut Xiaoyu untuk mengambil kembali peta itu. Akan tetapi, muncul seorang gadis cantik berbaju hijau dan seorang pria yang sepertinya pengawalnya. Raja Ular terlihat takut sekali dan segera kabur dari sana. Xinlan memohon pada si Nona tidak peduli. Xinlan terus berusaha memohon tapi Xiaoyu menghentikannya. Dia mengatakan racun yang mengenainya tidak bisa diobati oleh siapapun kecuali Raja Ular. Dia mengajak Xinlan segera pergi. Ketika dia melewati Nona baju hijau itu, si Nona menahannya. Ternyata gadis itu adalah Murong Jiu, putri ke-9 keluarga Murong yang terkenal. Dan pria yang bersamanya adalah sepupu luarnya yang bernama Guren Yu. Murong Jiu menyuruh Xiaoyu mengikutinya. Mereka sampai di kediaman Murong.
Murengju membawa obat penawar. Dia memberikannya kepada Shoyu. Tapi bukannya berterima kasih, Shoyu malah meledek Murengju. Murengju menjadi marah. Shoyu semakin mempermainkannya. Tiba-tiba, ternyata yang muncul adalah peri kecil. Gurenyu mengatakan bahwa peri kecil adalah sepupu keluarga Murong. Sinlan menjadi ketakutan. Shoyu malah berjalan keluar dan menghampiri peri kecil. Shoyu terjungkal dengan sekali tendangan. Shoyu mengatakan bahwa dia baru meminum penawar racun sehingga tenaganya belum pulih. Peri kecil melolos cambuknya dan menyerang Shoyu, tapi dihalangi oleh Sinlan. Shoyu mengungkit bahwa dia pernah melepaskan peri kecil 2 kali. Pancingan Shoyu berhasil. Murongju menghalangi peri kecil menyerang Shoyu. Peri kecil tak mau ribut dengan Murongju. Dia mengalah, tapi dia mengancam akan membunuh Shoyu dan Sinlan begitu keluar dari kediaman Murong. Murongju memberikan obat untuk luka dalam Sinlan, tapi tingkah Shoyu padanya tetap saja tak sopan. Shoyu kembali mengejek Murongju. Gurenyu pun menegur Shoyu yang sudah tidak sopan. Tapi Shoyu malah mengatakan bahwa Murongju terlihat lebih cantik ketika marah. Gurenyu yang polos pun membenarkannya. Hal itu membuat Murongju juga kesal padanya. Sinlan yang tak enak hati berusaha mendinginkan suasana. Akhirnya Murongju membiarkan Shoyu dan Sinlan menginap di kediaman Murong sampai besok pagi. Malam harinya Shoyu berpikir bagaimana cara supaya bisa selamat dari ancaman peri kecil. Akhirnya dia mendapat sebuah ide licik. Dia masuk ke sebuah kamar. Ternyata itu adalah kamar Murongju. Tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan Murongju dan Renyu. Ternyata Murongju juga marah pada Shoyu dan ingin memanfaatkan peri kecil untuk membunuhnya. Shoyu keluar dari kamar itu dan melanjutkan rencananya mencari tempat untuk sembunyi. Dia pun sampai di sebuah pintu besi. Shoyu membuka pintu itu. Sepertinya itu adalah ruang obat keluarga Murong, karena bau obat yang amat kental ada di dalam ruangan. Shoyu yang gabut memakan beberapa obat yang ada di depannya. Setelah memakan banyak obat, dia merasa kepanasan. Dia sampai di sebuah ruangan lain yang mengeluarkan udara dingin dari sela-sela pintu. Shoyu kembali membobol pintu itu. Ketika sampai di dalam, dia merasa nyaman sekali. Ruangan itu ternyata tersusun dari balok-balok es. Tiba-tiba, dia kaget sekali. Ternyata Murongju sedang berlatih tenaga dalam di sana. Shoyu yang cepat tanggap pun langsung berpura-pura buta. Tapi mendadak Shoyu melihat banyak lukisan-lukisan petunjuk latihan tenaga dalam yang digantung di ruangan itu. Shoyu tahu bahwa ilmu yang dipelajari Murongju itu adalah ilmu tenaga dalam sesat yang bisa membuat pemiliknya menjadi tak berperasaan. Shoyu mengambil semua lukisan itu. Murongju marah sekali, tapi dia tidak bisa memutuskan latihan pernafasannya begitu saja. Shoyu membawa lukisan itu keluar dari ruang es dan membakarnya. Ketika berada di dekat api, Shoyu merasa makin kepanasan. Dia berusaha mencari udara segar. Tanpa sadar, Shoyu terus berlari sampai di luar kediaman Murong. Tiba-tiba muncul peri kecil menodongkan pedangnya. Shoyu memancing peri kecil untuk memukulinya. Peri kecil yang termakan ucapan Shoyu pun mulai memukulinya. Murongju pun muncul di sana. Murongju mencabut pedangnya untuk membunuh Shoyu, tapi peri kecil menghalanginya. Kedua saudara sepupu itu malah bertaruh sendiri. Tiba-tiba mereka sadar bahwa Shoyu sudah tidak berada di sana. Kedua gadis itu tidak menemukan Shoyu di hutan. Murong mengatakan bahwa Shoyu menghabiskan pil penambah tenaga dalam. Itulah yang membuat pukulan peri kecil tidak berpengaruh padanya. Ternyata Shoyu kembali ke kediaman Murong. Dia mencari ruangan es tadi untuk menyejukkan tubuhnya yang serasa terbakar. Gurenyu yang belum tahu kejadian itu mendatangi pavilion Huajin. Dia menyuruh Sinlan untuk segera meninggalkan kediaman Murong dan akan mencari Shoyu. Tapi tiba-tiba Murongju dan peri kecil tiba di sana. Kedua gadis itu melampiaskan sakit hatinya kepada Sinlan, tapi Gurenyu menghalangi mereka dan menyuruh Sinlan untuk kabur. Di ruangan es, Shoyu berusaha mendinginkan tubuhnya dengan memeluk sebuah balok es raksasa.
Karena masih merasa panas, Xiaoyu akhirnya mencoba memecahkan balok es itu dan memakannya. Dia melihat sebuah ranjang es dan berbaring di sana. Sepertinya itu cukup membantu sehingga Xiaoyu pun tertidur. Pagi harinya, Xinlan yang meninggalkan kediaman Murong ternyata berhasil ditangkap oleh Murongju dan peri kecil. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Hua Wuke. Wuke heran melihat Xinlan diikat dan menghentikan mereka. Murongju mengatakan bahwa Wuke berada di daerah terlarang keluarga Murong. Tapi Wuke tidak takut. Dia tetap bertanya tentang kondisi Xinlan. Murongju mengatakan bahwa Xinlan adalah pencuri yang akan ditanyai. Sesampainya di kediaman Murong, peri kecil mengatakan bahwa Xinlan sudah ditipu oleh Xiaoyu. Xiaoyu mengintip mereka dari ruangan es. Sementara itu di ruangan obat, Murongju menyadari ada tutup kendi yang hilang. Dia curiga kalau Xiaoyu masih bersembunyi di ruangan es. Murongju lalu mengambil timah cair dan menutup lubang kunci ruangan es sehingga tak bisa dibuka lagi. Kemudian mereka meninggalkan ruang obat. Xiaoyu yang menyadari kalau dia dikurung di sana pun menjadi panik. Sementara itu peri kecil berusaha membujuk Xinlan agar mau menggambarkan kembali peta harta karun yang ada di ingatannya. Karena terus didesak, akhirnya Xinlan menyebutkan lokasi harta itu ada di Gunung Enmei. Peri kecil senang sekali. Dia berusaha membujuk Murong untuk mencari harta itu. Murong pun setuju karena dia juga berharap mendapatkan kitab ilmu Yanantian. Akhirnya peri kecil dan Murongju membawa Xinlan ke Gunung Enmei. Tapi di tengah jalan ada orang yang memutuskan tali pengikat Xinlan dan menyerang mereka dengan senjata rahasia. Xinlan tidak membuang kesempatan. Dia langsung berusaha melarikan diri. Tapi jalan yang ditempuhnya buntu. Peri kecil dan Murongju berhasil menyusulnya. Murongju merasa Xinlan tidak dibutuhkan lagi. Dia pun menyerangnya dengan jarum rahasia. Tapi sebuah bunga giok merontokkan serangannya. Kemudian selembar selendang putih menarik Xinlan melayang di udara. Kedua gadis itu tak bisa mengejarnya. Ternyata Wuke lah yang menyelamatkan Xinlan. Setelah Xinlan pergi, Wuke menyuruh Helu dan Huasuang untuk mengikutinya. Xinlan yang sedang berjalan kembali dihadang oleh peri kecil dan Murongju. Murongju menanyakan siapa yang menyelamatkan Xinlan waktu itu. Xinlan mencoba menggertak mereka dengan nama besar ayahnya yaitu Singa Gila Tizen. Ketika kedua gadis itu lengah, Xinlan segera melarikan diri. Kedua gadis itu berhasil mengejar Xinlan. Akhirnya mereka bertarung, tapi Xinlan memang bukan lawan mereka. Dia terkena jarum rahasia Murongju. Ketika Xinlan mulai terdesak, muncullah Hua Wuke untuk membantunya. Hua Wuke menanyakan apa yang dicuri Xinlan dari kedua gadis itu. Karena tidak punya bukti yang kuat, kedua gadis itu malah menyerang Wuke. Tapi kungfu istana Yihua memang bukan kepalang. Serangan kedua gadis itu dengan mudah dipatahkan. Akhirnya peri kecil mengenal jurus tapak putar istana Yihua. Helu pun memperkenalkan Wuke. Kedua gadis itu pun berlalu karena tak ingin ribut dengan Wuke. Setelah kedua gadis itu pergi, Xinlan mengucapkan terima kasih kepada Wuke yang sudah membantunya. Cerita punya cerita, ternyata mereka punya tujuan yang sama, yakni Gunung Enmei. Helu yang merasa Wuke menyukai Xinlan menawarkan untuk pergi bersama. Di dalam ruangan es, Xiaoyu mulai kedinginan. Sepertinya reaksi obatnya sudah mulai habis. Ia mengumpulkan lilin di ruangan itu untuk menghangatkan diri, tapi itu tidak membantu banyak. Setelah 5 hari berlalu, Xiaoyu mulai lemas karena tidak ada makanan di ruangan es itu. Dia mulai putus asa, tapi tanpa disadari balok-balok es itu mulai mencair. Xiaoyu terbangun ketika merasa kakinya basah. Dia mencoba memegang pintu besi itu, tapi terasa panas sekali. Ternyata di luar ruangan es terjadi kebakaran yang hebat. Panas api di luar ruangan membuat dinding es mencair, dan akhirnya pintu besi itu pun jebol. Xiaoyu pun bebas, tapi dia lemas sekali. Ternyata kebakaran itu ulah lembu dan kambing dari 12 zodiak. Mereka membakar ruangan itu karena menyangka harta keluarga Murong disimpan di sana. Xiaoyu yang mengenal ciri-ciri mereka memanggil nama asli mereka Huang Niu dan Biyuang.
Lembu dan kambing terkejut karena Shoyu mengenal mereka. Shoyu mengaku sebagai saudara angkat Lidazui si kanibal. Kambing tidak percaya dan minta bukti kalau Shoyu benar-benar mengenal Lidazui. Dengan cara yang asal-asalan, Shoyu memperagakan kungfu Lidazui. Lembu mengenal jurus itu dan percaya. Shoyu yang melihat lembu dan babi agak jeri dengan 10 penjahat pun mengertak mereka. Akhirnya lembu dan kambing pun menghormatinya. Lembu dan kambing mengajak Shoyu makan. Ternyata mereka berdua masuk ke kediaman Murong untuk mencari obat penambah tenaga dalam. Akhirnya perjalanan mereka sampai di kaki Gunung Enmei. Di sana banyak pendeta Tao berkeliaran karena perguruan Gunung Enmei adalah sebuah sekte Tao yang memiliki ilmu silat tingkat tinggi. Shoyu berusaha mencari gara-gara dengan sekelompok pendeta Tao. Mendengar ejekan Shoyu, para pendeta itu menjadi marah dan langsung menyerang. Shoyu menghindar dan membiarkan lembu dan kambing menghadapi mereka. Terjadilah pertarungan sengit antara para pendeta dengan lembu dan kambing. Sementara itu, Shoyu pergi meninggalkan mereka. Sepertinya setan kecil sengaja nih guys mengadu domba mereka biar dia bisa bebas. Sampai di sini dulu bahasan kisah Handsome Sibling episode 7-9 ini ya guys. Pantengin terus channel Basti karena episode berikutnya akan lebih menarik. See you on the next video guys.